Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfred Dwi Setiawan. Saya dari kelas JFCA. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proyek akhir dari karakter building agama. Daftar isinya sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, dan menjelaskan refleksi pribadi. Pertama, latar belakang masalah. Indonesia Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama yang tinggi. Namun secara realita di lapangan, keberagaman ini tuh masih menjadi konflik dan diskriminasi, terutama di kalangan muda yang minim pengalaman dalam membangun hubungan relasi antar umat beragama. Berdasarkan laporan Wahid Foundation 2019, ditemukan bahwa hampir setengah dari pelajar dan mahasiswa di Solo memiliki kecenderungan intoleran terhadap agama lain. Fenomena ini menghambat cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, serta menjamin keadilan untuk semua. Nah, selain dari kalangan pelajar dan mahasiswa, potensi intoleransi juga telah masuk ke lingkungan profesional dan pekerja. Berdasarkan hasil riset dari Alfala Research 2017, ditemukan bahwa terdapat penyusupan ajaran intoleransi dari orang luar ke dalam lingkungan pekerjaan seperti PNS, pegawai BUMN, dan swasta. Faktor ini memperlihatkan bahwa fakta di lapangan intoleransi itu bukan hanya masalah pendidikan formal maupun juga masalah kelembagaan dan dunia profesional. Mahasiswa dan pekerja harusnya menjadi sebagai agen motor perubahan dan penggerakan untuk nilai toleransi dan dialog antar umat beragama. Namun sayangnya ruang dialog yang sehat dan terbuka masih sangat terbatas. Untuk menjawab tantangan ini diperlukan inisiatif berbasis komunitas yang tidak hanya membangun pemahaman lintas iman, tapi juga menumbuhkan growth mindset, kolaborasi, dan kesadaran sosial sebagai landasan hidup bermasyarakat. Yang kedua, rumusan masalah. Mengapa, pertama, untuk nomor satu, mengapa mahasiswa dan pekerja masih minim kesadaran terhadap pentingnya dialog lintas agama? Yang kedua, bagaimana forum dialog lintas agama dapat menjadi solusi dalam membangun toleransi dan kolaborasi di lingkungan kampus dan masyarakat luas? Yang ketiga, apakah dampak dari lintas agama, dialog lintas agama terhadap pembentukan growth mindset dan social awareness pada mahasiswa dan pekerja? Selanjutnya, hasil temuan di lapangan. Setelah saya mewawancarai teman kantor saya, toleransi umat beragama itu adalah sebuah kesadaran setiap manusia untuk memiliki hak dan kebebasan untuk meyakini serta menjalankan agama tanpa mendapatkan diskriminasi atau prasangka. Toleransi bukan berarti buat mengaburkan keyakinan pribadi, namun untuk mengakui dan menghargai keyakinan orang lain sebagai bagian dari keberagaman. Dalam kehidupan bermasyarakat modern, khususnya di lingkungan kerja yang multikultural, dialog lintas agama itu menjadi sangat penting. Forum ini membuka ruang bagi kita untuk saling memahami, mengurangi kesalahpahaman, dan memperkuat kerjasama. Saya memang pernah mendengar forum dialog lintas agama, meskipun kayak belum terlalu sering mengikuti, namun saya percaya bahwa forum forum lintas agama memiliki nilai strategis dalam membangun kerukunan. Di tempat perusahaan saya bekerja, keberagaman agama dihormati dan ada kebijakan yang jelas untuk memastikan tidak adanya diskriminasi. Meski belum ada forum resmi dialog lintas agama, budaya saling menghargai sudah cukup terasa. Namun saya berpendapat bahwa perusahaan sebaiknya memfasilitasi ruang dialog atau kegiatan lintas agama secara berkala. Dengan begitu, interaksi bisa
difasilitasi secara lebih terstruktur, dan kita bisa belajar tentang nilai-nilai lintas agama yang relevan dengan pekerjaan kita dan mengenal agama lain. Menurut saya, forum dialog lintas agama harus dijalankan dengan prinsip inklusivitas, di mana semua pihak diberikan ruang yang setara untuk berbicara tanpa tekanan. Forum ini sebaiknya berfokus pada pertukaran informasi dan nilai-nilai positif, bukan perdebatan teologis yang memicu perpecahan. Harapannya, jika perusahaan atau komunitas menjalankan forum ini, hasilnya adalah meningkatnya saling pengertian, munculnya kolaborasi lebih solid antar karyawan, dan tantangan terbesar dari hal ini adalah menciptakan harmoni antar umat beragama yang sudah terkikis karena sejak lama, serta menghadapi sikap eksklusif yang menutup ruang dialog. Dan solusi yang saya tawarkan untuk mengatasi tantangan intoleransi dan keterbatasan ruang dialog lintas agama, diperlukan beberapa solusi. Pertama, membentuk forum dialog agama yang inklusif dengan fasilitator netral, sehingga peserta merasa aman untuk berbagi pengalaman tanpa takut dihakimi. Forum ini sebaiknya berfokus pada nilai-nilai positif dan pengalaman hidup, bukan perdebatan teologis, sehingga mampu menemukan empati dan saling pengertian. Yang kedua, melaksanakan kegiatan kolaboratif seperti kerja bakti, proyek sosial, atau bakti lingkungan lintas agama yang dapat mempertemukan masyarakat dalam tujuan bersama, sekaligus mengikis prasangka untuk intoleransi. Ketiga, memperkuat pendidikan sejak dini melalui kurikulum maupun kegiatan nonformal yang mengajari sikap terbuka, keterampilan kita untuk komunitas lintas budaya, serta literasi media agar generasi muda tidak terpengaruhi oleh hoaks dan ujaran kebencian. Yang keempat, mendorong kebijakan institusional yang mendukung seperti ruang ibadah, kampus, tempat kerja dan kampus, fleksibilitas jadwal saat hari raya, serta pelatihan keberagaman untuk karyawan maupun mahasiswa. Dengan langkah-langkah ini terciptalah ekosistem yang tidak hanya mengurangi konflik, tapi juga membangun harmoni dan solidaritas di tengah keberagaman. Terakhir, refleksi pribadi, toleransi antar umat beragama lebih dari sekedar membiarkan orang beribadah. Ia menciptakan suasana yang nyaman, saling menghargai, dan keterbukaan terhadap dialog. Dialog lintas agama, terutama di lingkungan kerja, itu memperkuat kerjasama antar individu, menurut saya, mengurangi potensi konflik yang berkepanjangan atau yang suatu hal yang kecil, karena agama kan pasti eh, bikin kita jadi lebih empati dan ngebangun kepercayaan keberagaman, karena justru itu bikin kita jadi lebih kaya akan perspektif kehidupan. Kebijakan inklusif perusahaan dan ruang kebebasan beribadah untuk mendukung keharmonisan. Itu menurut saya penting juga. Namun menurut saya akan lebih efektif jika forum itu lebih menekenin inklusivitas saja dan kesetaraan, dan moderator yang mencegah debat konservatif tuh kurang lebih seperti kita tuh harus bisa yang tidak memancing satu sama lain, sehingga kayak para peserta tuh bisa nyaman buat ngebangun hubungannya, terus juga belajarnya saling enak dan membangun empati juga. Cuman tantangannya yang perlu diatasin tuh ya prasangka dari yang dibawa dari luar, karena gimana pun kita, misalnya kita punya A ya A, makanya nggak boleh didebatin secara teologis kan, karena nanti bakal bakal ketabrak banget, dan kurangnya pemahaman agama lain kan ini juga ngaruh gitu. Nah, makanya kegiatan pendidikan toleransi gini dan kegiatan kolaboratif kayak lintas agama juga penting-penting banget, lumayan penting. Dan ini tuh bisa jadi jembatan buat kita semua untuk merajut harmonisasi di generasi muda, terutama di kalangan pekerja.
maupun mahasiswa maupun pegawai swasta. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Saya izin undur diri.